Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Faqala ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa ila akhir surah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul mu'minun rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita melakukan aktivitas keseharian kita. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan, menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan sekarang. Ayyuhal ikhwatul mu'minun rahimakumullah. Sekarang kita berada pada penghujung bulan Rajab, di mana bulan ini termasuk dalam salah satu Ashhurul Hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa di bulan Rajab beliau meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak qiyamul lail dan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah pun akan menjadi kemuliaan buat para pelakunya. Di antara keistimewaan bulan Rajab ada peristiwa besar yang sampai dengan hari ini barangkali belum bisa kita analogikan dengan logika apakah peristiwa tersebut masuk akal atau tidak. Lepas dari perdebatan peristiwa tersebut masuk akal atau tidak, yang jelas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyatakan mengisra dan memi'rajkan hambanya dari Masjid Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan ini menjadi peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya peristiwa ini untuk menjemput perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kenapa harus langsung? Tidak seperti perintah ibadah lainnya. Puasa misalnya Allah sampaikan kepada malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya, maka itu menjadi kewajiban bagi umat Nabi Muhammad. Begitu juga zakat, haji dan ibadah lain. Berbeda dengan salat, maka perintahnya harus diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menggambarkan bahwa perjalanan Rasulullah menghadap Allah di Sidratil Muntaha tidak lain, beliau gambarkan seakan beliau sedang membangun satelit di luar angkasa sana. Karena salat adalah wasilah komunikasi antara seorang makhluk dengan Khaliqnya, antara seorang hamba dengan Rabbnya. Dan komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus, yang tidak akan terhambat oleh apapun, harus didukung oleh satelit yang memadai. Itu sebabnya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat, di mana artinya kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada istilah sinyal lemah. Baik di alam terbuka, tertutup, dataran tinggi, dataran rendah dan lain sebagainya, sama. Semuanya sama.
tidak ada istilah sinyal lemah. Dan salat begitu penting peranannya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, salat ini bisa mencegah perbuatan keji dan bisa mencegah perbuatan munkar. Tetapi barangkali ada dalam benak kita pertanyaan, berapa banyak orang-orang yang wajib, orang-orang yang rajin mendirikan salat, tapi rajin juga bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apanya yang salah? Pernyataan Allahkah yang salah? Atau manusianya yang belum bisa memfungsikan salat sebagaimana mestinya? Kata para ulama balaghah ketika Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kata mereka, Allah menggunakan redaksi uslubul khabar ala muqtadal insya', kalimat berita yang di dalamnya ada kalimat perintah, yang bila kita takdirkan maka takdirnya adalah ij'alu salatakum nahiyatan 'anil fahsya'i wal munkar. Jadikanlah salat kamu sebagai pencegah dari perbuatan keji dan pencegah dari perbuatan munkar. Itu artinya ketika kita berupaya untuk menjalin kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkomunikasi kepada Allah, jangan pernah rusak komunikasi itu dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut dengan maksiat. Karena dengan demikian berarti kita merusak upaya kita sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian berarti kita bisa memfungsikan salat sebagaimana mestinya. Saat kita rajin mendirikan salat, satu saat terlintas di hati kita untuk melakukan maksiat, kita ingat bahwa kita sedang menjalin komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalinan komunikasi itu jangan sampai dirusak oleh sesuatu yang kita sebut dengan maksiat. Artinya saat kita rajin mendirikan salat, satu saat terlintas untuk berbohong, kita ingat kita mendirikan salat untuk terhindar dari hal-hal tersebut. Dan dengan demikian insya Allah salat bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya, mencegah perbuatan keji dan mencegah perbuatan yang munkar. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.